teman-teman petani sawit dari Aceh sampai Papua. Hari ini saya berada di kantor Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Dan di sebelah saya adalah seorang pemikir cerdas, ya, pemikir cerdas yang sudah sangat melegenda. Beliau adalah Profesor Dr. Muhtar Ahmad MSc. Beliau ini dari mulai S1, S2, S3 aja dari Jepang, dan terakhir menjabat beliau sebagai Rektor Universitas Riau. Beliau adalah saksi sejarah, salah seorang pemikir saksi sejarah perjalanan sawit Indonesia. Kita mau melihat dari perspektif seorang Profesor Muhtar Ahmad tentang sawit Indonesia, terkhusus petani sawit. Nah, tadi Prof kan sudah menyinggung sedikit sawit kita ini gimana Prof kelemahannya, kok gini-gini saja. Prof tadi bercerita pernah ke luar negeri bertanya segala macam, akhirnya mereka menduplikasi, tapi di tengah jalan mereka malah berdiri sendiri. Jadi seperti saya kemukakan tadi, peneliti-peneliti Ya. Di Taiwan, bukan Thailand yang sedang mengembangkan juga sawit, ya. mereka kan dua dikembangkannya. Ya. Dari dulu kan dan di Indonesia, pertama karet, kedua sawit. Ya. Sekarang karet ini mau diganti dengan sawit. Ya. Nah, dia belajar tentang sawit ini dari Indonesia. Belajar tentang sawit tahun berapa itu, Prof? Jadi dia belajarnya kira-kira tahun 1900. 94. Ya, Nah, sekitar 1994 Thailand. Ya. Ya, oke, silakan. Jadi saya diikuti lah, diajaknya lah, lihat bagaimana dia menunjukkan karet dan juga sawit. Kesimpulannya bahwa sawit lebih baik dan lebih cepat daripada karet. Ya, oke. Makanya saya tanya, Anda katanya belajar dari Indonesia. Ya. Bagaimana kesan Anda tentang kebun sawit di Indonesia? Ketika itu Prof bertanya. Iya. Ya, oke. Lantas dia bilang, maaf ya katanya. Maaf ya katanya. Ya, Indonesia itu bukan kebun sawit, itu bukan banyak, itu kebun raya. Ya. Kebun raya di Indonesia itu katanya bukan kebun sawit, bukan perkebunan sawit. Jadi kalau Indonesia apa? Itu hutan sawit. Hutan sawit. Jadi hutan dengan sawit itu campur aduk. Ya. Lihat kami punya kan. Kata orang Thailand tuh. Iya, lihat Wow. kami kan dia tunjuknya. Iya. Anda lihat dari sini kita bisa melihat sampai ke pinggir sana. Dan tidak ada bahkan sampah kayu-kayu di kebun sawit itu tidak ada. Ya. Yang berserak itu. Iya. Jadi penilaian mereka awalnya kagum, tetapi setelah lama-kelamaan dilihatnya kita punya kebun, Ya. tetapi bukan kebun, tapi hutan sawit, Iya. semak belukar. Jadi dia setelah itu nggak tertarik lagi belajar ke Indonesia, gitu, Prof. Nah, tapi Oh, dia ya. tetap belajar. Dia tetap belajar. Setiap 6 bulan dia katanya Iya. kalau ada pertemuan-pertemuan ilmiah di Indonesia tentang sawit, kami selalu mengirimkan orang untuk belajar di situ. Jadi secara hasil penelitian mereka selalu belajar ke Indonesia. Iya, betul. Kalau ada seminar selalu mengirimkan paling tidak sekali 6 bulan. Iya. Tapi Jadi di sana karena seminar itu mana yang baru aja kami ambil katanya. mana yang baru mereka ambil, mana tidak baik mereka tidak ambil. Iya. Oke. Jadi di antaranya dia bilang kan, kami bibitnya awalnya kan bibit dari Indonesia. Di antaranya asal usulnya konon katanya dari sawit Belanda di Bogor. Oke. Itulah yang menjadi Iya. diambil. Mula-mula. Tapi belakangan ini kami tidak pakai itu lagi katanya. Tidak pakai bibit yang dari Indonesia. Ya, Wow. tapi dari mana saya bilang? Dari mana? Dari lembaga penelitian di Indonesia, terutama IPB. Malah dari IPB. Iya. Hai guys. Jadi malah menggunakan bibit dari IPB. Ini cukup menarik nih. Ini kalian punya apa istilahnya PB Iya. berapa? PB berapa? Untuk sawit ya, Prof ya? Iya, sawit. Nah, Dia jadi bilang ini PB berapa? PB baik. Itu cukup keren ya. Jadi sebenarnya mereka awalnya belajar secara komplit, tetapi lama-lama mereka hanya mengambil hasil-hasil riset. Ya, dia terus ikuti dan perkembangan mengambil hasil-hasil riset melalui seminar. melalui seminar. Ya. Nah, karena dia
Tetapi dari aspek agronominya mereka tidak mau tiru lagi, karena kita aja nggak beres, nggak terawat. Betul. Di kebun rakyat ya. Betul. Nah, kalau di kebun korporasi mungkin lebih baik ya Prof ya. Nah, artinya di situ ada kealpaan daripada pembinaan kebun rakyat dari segi aspek budidaya. Betul. Nah, gitu. Untuk saat sekarang ini gimana Prof ya? Jadi sekarang kami sekarang sedang hybrid. Hybrid, oke. OPD hybrid yang dari Indonesia kami inikan dengan Malaysia. Oh, oke. Jadi Itulah yang kami sebarkan dengan petani di Thailand. di Thailand. Dan Thailand ini arahnya ke arah dekat Vietnam sana mereka akan kembali. Arah ke dekat Vietnam ya. Jadi cukup cukup sedih mendengar itu. Ya. Tetapi itu merupakan autokorek ya kepada kita pengambil kebijakan sawit. Sebenarnya teknologi kita punya. Ya. Hasil riset bagus, diakui oleh dunia. Tapi ketika kita mengaplikasikan sendiri untuk rakyat kita, tidak operasional. Betul. Nah, ini menjadi catatan. Jadi ada apa? Terkhusus penggunaan bibit ya, Prof ya. Bibit unggul. Tadi Prof mengatakan ya harusnya tidak seperti itu hasilnya kalau menggunakan bibit unggul. Nah, persoalannya di mana ini, Prof? Kenapa petani tidak bisa mendapat bibit unggul? Ya, jadi petani ini tidak mendapat bibit unggul. Pertama, sulit untuk mendapat bibit unggul. Sulit. Ya. Jadi kita ingat beberapa tahun yang lalu, untuk dari Marihat aja kita harus perang lah dengan Marihat ya. Jadi harus perang. Jadi teman-teman harus tahu bahwa sebenarnya salah seorang penggugah berubahnya kebijakan tentang proses pembelian kecambah dari PPKS Medan saat itu tahun 2004 ya Prof ya, adalah Profesor Muhtar Ahmad. Ketika itu membeli kecambah lebih susah, lebih gampang membeli ganja. Saat itu karena minta surat dari camat, Kepala Dinas Perkebunan, semua petani sawit tidak akan pernah bisa mendapat surat itu. Tetapi karena pemikiran beliau saat itu, maka tahun 2007 ya kalau nggak salah itu Prof ya, maka disepakatilah untuk petani sawit bisa membeli kecambah berapapun jumlahnya langsung ke PPKS Medan. Dengan hanya sebelum itu ingat kita kalau kita datang ke PPKS itu disuruh tunggu 6 bulan. 6 bulan. Sementara orang lain itu dapat membelinya dengan berbagai cara. Jadi begitu dulu sampai 6 bulan bahkan ada yang setahun. Tapi dengan adanya pemikiran Profesor Muhtar Ahmad tahun 2004, hari ini sudah kita nikmati bahwa PPKS Medan malah datang ke tiap-tiap provinsi menyiapkan kecambah hasil pesanannya kan gitu Prof. Jadi itu salah satu sumbangan pemikiran seorang Profesor Muhtar Ahmad ya. Tapi Prof saat ini kami sedang bermimpi ya Prof ya dengan kehadirannya BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Nah, yang berasal dari dana sawit untuk sawit. Jadi Prof, dana itu kan untuk PSR nih Prof. Untuk PSR ya, PSR peremajaan sawit rakyat mengganti tanaman tua menjadi tanaman baru atau mengganti tanaman tidak produktif menjadi tanaman yang produktif bibit baru dengan konsep intensifikasi. Menurut Prof gimana? Kira-kira rencana dari Presiden Jokowi ini melalui program BPDPKS ini Prof? Jadi itu bagus sekali, indah sekali ya. Indah sekali teman-teman. Saya pernah pada tahun 2005 itu kan pergi ke Malaysia. Ke Malaysia Saya pergi dari utara sampai ke selatan ya. Prof. Terakhir saya di Kelang. Di Kelang. Nah, di Kelang itu ada perusahaan sawit namanya Harapan Hope Hope. Nah, jadi pergi situ dan saya diperlihatkan bagaimana mereka panen sawit yang satu janjang itu beratnya lebih dari 60 kilo. Guys, satu janjang 60 kilo. Tentu ini harapan dalam PSR. Pesan yang perlu saya ambil di situ, Prof Muhtar Ahmad menyampaikan pakailah bibit yang pasti dan jelas. Jangan mau menggunakan bibit yang hanya sekedar selokan. Karena efeknya tentu 28 tahun kemudian ya Prof ya. Tidak harus kita membeli langsung, tetapi dengan penangkar-penangkar resmi yang sudah disediakan pemerintah. Profesor Muhtar Ahmad mengatakan PSR itu indah. Tentu indah itu jangan ketika kita setelah bangun keindahannya hilang. Maka bermimpilah. Jadi untuk yang lebih baik. Juga saya bersama dengan siapa ini si dokter siapa tadi itu Rino. Nah ini yang dari UIRI. Tengku Sabli. Kita menginginkan sekarang
Karena di UIR itu sudah ada laboratorium bioteknologi. Iya, sudah ada. Dan Malaysia sudah terlatih kultur jaringan. Kultur jaringan. Kenapa kita tiru aja dari Malaysia? Iya. Kultur jaringan di Malaysia itu kita kembangkan. Karena satu biji, biji Sawit, itu bisa lebih dari 1 hektar. Bibitnya ya. Jadi kita kembangkan, kita adakan kultur jaringan, satu biji aja kita bisa untuk lebih dari 1 hektar. Oke, teman-teman. Jadi itu aja kenapa tidak ke arah itu kita ini? Kenapa tidak kita malah menggunakan kultur jaringan yang sudah dipastikan perbanyakan secara vegetatif? Vegetatif itu adalah 100% sama sifat pohon induk dengan anakannya. Kalau secara generatif tentu persilangan. Ada potensi tercampur ya Prof. Baik, jadi pesan kedua yang disampaikan Prof. Mutaramat adalah kenapa kita tidak move on hijrah dari bibit yang generatif ke kultur jaringan. Tentu beberapa kampus seperti di UIR, katanya Universitas Islam Riau, mereka laboratorium sudah canggih, sudah bisa melakukan itu. Kan ada dokternya tamat dari Jepang juga itu ya. Dokter-dokternya banyak. Nah, saya pikir ini bagus juga BPD-BKS melihat ini sebagai cara untuk menyalurkan ke daerah teknologi perbanyakan benih atau bibit sawit. Tentu harapan ini adalah harapan besar daripada seorang Profesor Mutaramat. Tentu kita petani sawit yang menikmati. Terima kasih Prof. Salam sehat selalu Profesor Mutaramat, orang tua kita, Dewan Penasehat DPP Apkasindo. Terima kasih Prof. Dewan Penasehat ya. Iya, karena kemarin Dewan Pakar. Jadi sekarang kita buatlah Dewan Penasehat lah. Masa pakar terus Prof capek lah. Kita ini penasehatnya pakar. Siap.